ada dari SMA Global Media, bisa langsung share screen. Dan mulai presentasinya. Mohon maaf, ini gimana dimatiin ya? Oh, nggak jadi. Oke. Sebelum kita memulai, mari kita menonton video terlebih dahulu. Semua orang merasakan perkembangan teknologi yang makin maju, serta wabah corona yang membuat setiap orang beraktivitas di dalam rumah. Social life pun terganggu, yang dapat membuat seseorang merasa sendirian dan cemas, sehingga mental setiap orang terganggu dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum memulai, kami dari tim SMK Global Multimedia mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oke, dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa gangguan mental sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial seseorang. Lalu, apa solusi dari masalah tersebut dan apa hubungannya dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini? Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Nama saya Daniel Nathan selaku Chief Executive Officer. Nama saya Nicholas Alexander selaku Chief Financial Officer. Nama saya Jessica Natali, saya selaku Chief Operating Officer. Perkembangan teknologi sangat pesat dan membuat masyarakat semakin antusias dengan kedatangan teknologi-teknologi. Menurut Kompas, sebesar 94,4% orang Indonesia menggunakan handphone selama 7 jam sehari. Apalagi dengan diterapkannya sistem PSBB ini, yang dimana kita tidak dapat melakukan aktivitas di luar. Dalam artian, kita harus mengerjakan kerjaan kita dan melakukan aktivitas kita secara online atau work from home. Sejak diberlakukannya sistem PSBB ini, sudah menimbulkan banyak kontra. Contohnya, suatu negara ekonomi menurun, dan salah satunya juga mengganggu kesehatan mental seseorang. Contohnya seperti membuat seseorang menjadi tidak fokus dengan pekerjaannya, membuat kerja otak tidak menjadi efektif, merasa sendiri, cemas berlebihan, dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari gangguan mental tersebut. Atau mungkin kalian sudah merasakannya juga. Gangguan mental mengefek satu dari 4 orang di dunia, dan ini merupakan masalah yang sangat serius yang harus diatasi. Dengan begitu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat sebuah aplikasi bernama Cranial. Cranial merupakan personal assistant yang bakal membantu pengguna dalam kehidupan sosial dan juga kesehatan mental orang tersebut. Filosofi nama Cranial diambil dari 12 pasang saraf yang berada di otak manusia yang mengirim sinyal ke bagian-bagian tubuh. Contohnya seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan bagian tubuh yang lain. Dan makna filosofi ini untuk bisnis kami yaitu, kami ingin pengguna kami dapat menggunakan otak mereka secara optimal. Untuk slogan, kami menggunakan Know You Better atau mengenali dirimu lebih baik. Dengan tujuan, kami ingin pengguna lebih dapat mengenal diri mereka lebih dalam sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Visi dari Cranial yaitu menjadi bantuan kesehatan mental yang unggul dan terpercaya bagi masyarakat. Dan untuk misi, kami ingin menyelenggarakan bantuan kepada masyarakat tentang kesehatan mental. Dan yang kedua, kami ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam pribadi diri sendiri. Yang ketiga, kami ingin mengadakan penyuluhan tentang kesehatan mental. Yang keempat, kami ingin menjadi wadah di mana orang-orang bisa mencurahkan isi hati mereka. Dan yang kelima, kami ingin membuat sebuah komunitas di mana mereka bisa saling support satu sama lain.
Tujuan manfaat dari aplikasi Cranial yang pertama yaitu menjadi tempat cerita di mana mereka bisa meluapkan isi hati mereka yang mungkin mereka tidak bisa cerita ke siapa-siapa. Dan yang kedua, kami ingin membantu mereka mengenali masalah mereka agar mereka bisa mengetahui masalah mereka itu apa dan tidak salah arah atau salah langkah. Yang ketiga, kami ingin membantu mereka bagaimana cara mereka menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Yang keempat, kami ingin menemani mereka dengan salah satu fitur unggulan kami, di mana agar mereka tidak merasa kesepian. Yang kelima, kami ingin membuat koneksi antar sesama pengguna Cranial. Yang keenam, kami ingin memberikan sebuah tips kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa kembali menjadi lebih efektif. Dan untuk yang terakhir adalah privacy, dan ini yang menurut kami paling penting agar mereka bisa merasakan aman serta nyaman saat menggunakan aplikasi kami. Untuk mengenali perusahaan kami melaksanakan analisa SWOT. Pertama, kita adalah aplikasi pertama di dunia yang mengadakan virtual friend dengan menggunakan teknologi virtual reality, sehingga virtual friend ini terasa lebih nyata. Kami membantu pemerintah untuk mencegah upaya bunuh diri di Indonesia. Harga kita terjangkau, dan kami membuat desain aplikasi ini sedemikian rupa sehingga pengguna mudah menggunakan aplikasi ini. Kami membangun komunitas baru yang mementingkan kesehatan mental melalui sosial media kami. Kami tidak ada weakness, lalu lanjut ke opportunity. Pertama adalah adanya pandemi. Karena adanya pandemi, kesehatan mental masyarakat terganggu. Dan 1.522 orang mengalami gangguan mental sejak adanya pandemi ini. Kami dapat menarik komunitas yang peduli akan kepentingan kesehatan mental yang sudah ada, seperti UI Sehat Mental, lalu sehatmental.id. Lalu, sekarang ini terdapat banyaknya pengguna handphone dan internet. Terakhir adalah, kita dapat mengadakan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengadakan acara-acara dan penyuluhan mengenai kepentingannya kesehatan mental. Ancaman kita hanyalah dua, yaitu kompetitor aplikasi sejenis, seperti Wisa, Dailyo, dan sebagainya macamnya, tetapi kita memiliki fitur yang membuat kita lebih unggul daripada mereka. Dan kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kepentingan kesehatan mental. Tetapi dalam opportunity kita, dalam pelaksanaan kita akan mengatasi masalah itu. Ini adalah tampilan aplikasi Cranial dengan fitur-fitur seperti pengguna dapat memutarkan musik penenang atau penyemangat. Lalu ada Cranial Card, di mana ada kata-kata motivasi yang diperbarui setiap harinya. Lalu fitur penting yaitu Mood Tracker, di mana pengguna akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali perasaannya, sehingga ia mengenali masalah-masalah yang ada di kehidupannya. Dengan jawaban-jawaban Mood Tracker ini, kita dapat memberikan solusi yang sesuai, seperti cara menangani anxiety, cara mengendalikan emosi, dan latihan teknik nafas, dan sebagainya macamnya. Kita juga memiliki fitur bernama Blog. Di Blog ini, pengguna dapat sharing karya tulisnya dengan pengguna-pengguna lain, sehingga pengguna lain terasa termotivasi atau dapat menjadi support system satu sama lain. Lalu ada Virtual Friend, yaitu fitur keunggulan kami, di mana tujuannya hanya satu, yaitu menemani pengguna sehingga ia tidak merasa kesepian. Dan Virtual Friend ini dapat menggunakan teknologi VR yang membuatnya terasa lebih nyata atau membuat pengguna merasakan suasana yang baru. Lalu ada fitur reminder.
Di reminder ini, pengguna dapat menambahkan pengingat untuk merawat dirinya secara lebih dan merawat kesehatan mentalnya, dan reminder ini dapat dipersonalisasikan melalui mood tracker-nya. Ada pula fitur group chat, di mana pengguna dapat berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan pengguna-pengguna lain, sehingga pengguna ini menambah wawasan dan merasakan support satu sama lain. Lalu terakhir adalah notifikasi yang mengingatkan pengguna untuk menulis di mood tracker mereka. Untuk kedepannya, kita akan mengadakan website Cranial, karakter virtual friend yang lebih banyak, lalu kita akan mengkoneksikan aplikasi ini pada jam tangan digital, sehingga pengguna dapat mendeteksi emosinya melalui jam tangan tersebut. Kita akan mengadakan virtual friend ini secara AR juga. Kita akan mengadakan dokter-dokter dan kerjasama dengan dokter-dokter. Lalu terpentingnya adalah nomor telepon layanan darurat untuk mencegah upaya bunuh diri. Target pasar kita adalah masyarakat Indonesia yang menggunakan handphone, internet, dan sosial media, berumur 13 tahun ke atas, dan berpenghasilan 1 juta ke atas per bulannya. Strategi marketing yang kami gunakan yaitu yang pertama, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau ke universitas, serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan Menteri Kesehatan. Yang kedua, kita juga mengiklankan aplikasi ini ke Google Ads dan juga ke Facebook Ads. Yang ketiga, ada telemarketing, di mana kita mempromosikan aplikasi ini ke dalam komunitas-komunitas mental health yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada search engine optimization, di mana kita berupaya untuk mengoptimasi aplikasi ini menjadi peringkat pertama di situs pencarian. Yang kelima ada transaksional, di mana kita memberikan potongan harga di membership kita dengan bundling. Yang keenam ada sosial media. Kita mempromosikan aplikasi ini melalui sosial media, platform-platform sosial media seperti YouTube, Facebook, Line, WhatsApp, TikTok, dan juga Instagram. Dan yang ketujuh ada influencer, di mana kita menyewa jasa-jasa influencer untuk mempromosikan aplikasi ini. Dan yang terakhir ada mulut ke mulut, di mana seseorang merekomendasikan aplikasi ini ke teman, sahabat, dan kerabatnya secara langsung. Untuk produk kita membuat 4 jenis paket, yang di mana untuk paket 1 bulan seharga 15.000, untuk paket 3 bulan seharga 40.000, paket 6 bulan seharga 65.000, dan untuk 1 tahun seharga 100.000. Dan kita juga memberikan gratis 1 bulan pemakaian untuk pengguna baru. Modal perusahaan kami kurang lebih 1 miliar, di mana di tahun pertama pengeluaran yang kami keluarkan yaitu sebesar 917.900.000, dan pendapatan di tahun pertama mencapai 2.625.000.000, dan target di tahun pertama untuk para pengguna aplikasi banyak 100.000 akun. Dan untuk di tahun kedua pengeluaran tersebut sebesar 578.400.000, dan pendapatan di tahun kedua mencapai 20 miliar dengan target pengguna aplikasi sebanyak 300.000 akun. Modal awalnya itu kita gunakan untuk membeli aset perusahaan, peralatan-peralatan perusahaan, biaya operasional per bulan, dan juga uang marketing. Dan break-even point perusahaan kami jatuh di tahun pertama, tepatnya di bulan Oktober. Kenapa kita? Karena kita membuat kamu menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kita membuka sesi tanya jawab.
Oke deh, terima kasih. Wah, ini awareness akan mental health-nya tinggi banget dong berarti ya. Kayak anak-anak zaman sekarang gitu deh. Gimana nih? Kita langsung aja. Mau saya tunjuk? Ditunjuk aja dari tadi katanya pada ngalah-ngalah mulu. Ya, langsung aja Oke, saya deh. Sally. Nah, Oke. oke, terima kasih Kranial ya. Dan sebenarnya sih cukup banyak nih yang sudah mulai merintis seperti ini, dan saya harap ya kalau memang benar-benar dilanjutkan bisa menjadi salah satu apa ya solusi lah buat teman-teman yang memang punya tantangan, karena kesehatan mental kan kadang nggak dirasain ya teman-teman ya. Nah, cuman problem paling besar adalah bagaimana meyakinkan yang punya masalah kesehatan mental itu untuk mau datang begitu. Jadi apa sih? Karena kan satu biasanya masalah biaya, kedua adalah takut apa namanya ketahuan gitu. Karena orang Indonesia kan masalah konsultasi itu dianggap kalau psikolog atau apa tuh dianggap kayak kejiwaan, dan kejiwaan dianggap cenderung ke masalah yang kayak gangguan jiwa atau enggak, padahal kan bukan cuman itu. Nah, gimana sih strategi untuk menarik banyak orang-orang yang punya masalah ini supaya gabung ke Kranial? Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab bagaimana kita meyakinkan agar masyarakat menggunakan aplikasi ini, terutamanya dari strategi marketing kita, di mana kita akan membagikan awareness di sosial media melalui Google Ads, Facebook Ads, dan segala macamnya. Dan kami akan membuat iklan itu dengan keyakinan agar agar masyarakat menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Boleh lebih spesifik nggak sedikit? Misalkan kalau ada yang apa sih yang ditawarkan Kranial gitu ya? Ya udah deh saya akhirnya mau gabung, atau ya udah saya akhirnya mau menceritakan kemudian membayar untuk menceritakan masalah saya, yang agak lebih spesifik begitu, ada nggak? Singkat aja. Oke, saya bantu jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat, itu dengan kami mengadakan kerjasama dengan komunitas-komunitas mental masyarakat, dan juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dan juga pemerintahan yang bekerja dalam bidang kesehatan. Dengan begitu, kami dapat mengadakan penyuluhan ke daerah-daerah yang membutuhkan, atau ke sekolah-sekolah mungkin, dan juga ke masyarakatnya secara langsung. Begitu. Dan juga ini kan berbasis aplikasi. Jadi orang-orang tuh dapat menginstal tersendiri. Jadi kayak orang-orang tuh bisa langsung install tanpa harus ada rekomendasi atau kayak biaya dulu untuk awalnya. Jadi kita membuat pengguna itu gratis 1 bulan, dan di situ para pengguna juga bisa bercerita dengan fitur unggulan kami, yaitu fitur Friends, di mana di situ kita memprogram aplikasi tersebut untuk bercerita, meluapkan perasaan mereka tanpa diketahui oleh siapapun di situ. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Pak Sony. Oke, yes, kranial. Bacanya kranial benar ya. Yang ingin saya tanyakan terhadap kelompok ini adalah tentang bagaimana mendapatkan uang ya gitu. Karena kan tadi investasi cukup besar ya, sekitar nilainya miliaran rupiah gitu. Sedangkan tadi dengan mendapatkan uang dari pengguna yang bayar setahun sekitar 100.000 rupiah. Benar seperti itu ya? Nah, apakah Kranial, pertanyaannya, apa yang mendasari Kranial hanya mendapatkan uang dari si konsumen yang mendaftar? Apakah ada alternatif agar Kranial bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi sehingga balik modalnya juga lebih cepat? Dari Kranial, apakah ada gambaran tentang keuangan masa depan? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk
keuangannya tersebut kita untuk di tahun pertama itu dapat dari para pengguna. Dan kalau misalkan dilihat di data statistik break-even revenue-nya, break-even point kita, itu di bulan pertama sampai bulan ketiga kita tidak mendapat pendapatan. Tetapi di bulan keempat, bulan April sampai bulan selanjutnya kita baru mendapat pendapatan. Dan pendapatan di tahun pertama itu hanya dari orang membeli member tersebut. Dan untuk tahun selanjutnya kita juga akan membuat yang namanya iklan di dalam aplikasi kita. Dan itu untuk perkembangan selanjutnya. Karena kita telah memiliki database di dalam aplikasi tersebut sejumlah lebih dari 100.000 pengguna. Jadinya orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di mental health atau ingin mempromosikan barang atau jasanya dapat beriklan di layanan aplikasi kita. Terima kasih. Oke, melanjuti jawaban yang tadi kamu sampaikan, kenapa iklan itu baru kamu buka slotnya di tahun kedua? Kenapa tidak di 6 bulan pertama atau setelah melewati fase 3 bulan? Alasannya apa ya dari kelompok membuka slot iklan itu di tahun kedua? Yang pertama, kita lebih memfokuskan untuk produk kita dan fitur-fitur kita. Dan kita lebih memfokuskan untuk menarik orang-orang untuk mendownload aplikasi ini. Dan kenapa kita di tahun kedua? Karena untuk meyakinkan para perusahaan beriklan di aplikasi kita karena kita sudah memiliki database yang banyak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok. Silakan Bu Dewi. Pertanyaan dari saya, di sini kan kalian memasukkan banyak konten-konten yang maksudnya memberikan penyembuhan bagi orang-orang yang kesulitan gitu ya secara mental. Nah, dalam membangun konten-konten itu atau dalam melakukan konsultasi, misalnya apakah kelompok juga bekerja sama dengan konsultan misalnya atau ekspertis untuk bisa memang betul-betul menyediakan konten yang relevan buat penyembuhan kesehatan mental tadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab bagaimana kita akan membuat aplikasi ini efektif, kita tentunya akan bekerja sama dengan psikiater atau psikolog untuk membuat aplikasi ini efektif. Juga kita memiliki tim riset untuk meriset masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ini dapat menggunakan aplikasi ini dan merasakan menyembuhkan atau menangani masalah mentalnya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Berarti ada konsultasi ya dengan expert ya, dengan profesional yang memang sesuai dengan bidangnya ya? Iya, betul. Itu tadi kerjasamanya gimana nanti? Mau sharing profit gitu ya dengan berjalannya waktu, atau mau bayar mereka sebagai penyedia layanan atau penyedia konsultasinya, atau mau bagaimana nanti skema kerjasamanya? Sistem kita itu lebih mencari tahu dan berkonsultasi ke para psikolog yang ada di Indonesia. Itu untuk aplikasi kita. Dan untuk perkembangannya baru kita akan memasukkan dokter-dokter yang benar-benar spesial dan khusus itu ke dalam aplikasi kita. Jadi secara langsung. Kalau misalkan untuk fitur-fitur yang kita buat itu, kita membayar para psikolog untuk mendapatkan jawaban yang membuat mood seseorang menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan juga untuk dalam hal membayar psikolog psikiater itu dalam artian contohnya seperti virtual friend yang dimana mereka itu menceritakan permasalahan mereka. Dari situ
bagaimana kita mendapatkan solusi dari masalah itu. Jadi kita kerjasamanya lebih gimana cara ngadepin masalah A, B, C, dan D. Dan juga untuk kerjasama dengan yang pemerintah atau komunitas, itu kita lebih kerjasama mengadakan penyuluhan, apalagi dengan anak SMP, SMA, SMK yang dimana mood mereka itu masih rentan sangat labil gitu. Oke, terima kasih kelompok Kranial. Oke deh, itu tadi kelompok ke-7 tentang mental health, karena hari ini ya sesuai dengan hari peringatannya juga ya. Untuk kelompok terakhir, kayaknya senang banget nih, kelompok terakhir juga. Nanti aku bantu share screen. Bentar ya. Udah kelihatan? Ya, udah. Oke deh, bisa langsung dimulai aja. 20 menit ya. Pernahkah terbayang di pikiran Anda ketika jajanan tradisional dihidangkan sebagai makanan yang sehat? Inilah yang Lastari lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari SMA Katolik Sang Timur. Saya Brian Jesua Mario Timung bersama kedua rekan saya, Enji Bintang Adikarta dan Teresia Sanvia Santoso, akan mempresentasikan ide bisnis kami, Lastari, cita rasa tradisional bernutrisi ideal. Slide selanjutnya. Lastari adalah usaha jajanan pasar tradisional yang menyajikan jajanan pasar dengan cita rasa serta nutrisi ideal yang baik, serta dengan pemasaran yang kreatif untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa jajanan modern serta jajanan tradisional dari luar negeri telah memenuhi pasar Indonesia. Inilah yang mendorong kami untuk membawa jajanan tradisional menaiki tingkat yang baru. Ini adalah logo kami, a jar full of flowers, setoples penuh bunga. Bunga seringkali dilambangkan dengan sesuatu yang kita berikan kepada orang yang kita sayangi. Selain itu, bunga dalam logo kami juga melambangkan rempah-rempah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia selama bertahun-tahun yang lalu. Dan juga toples adalah wadah yang menampung rempah-rempah dan bunga. Maksud dari logo kami ialah kami menghidangkan segala sesuatu yang terbaik yang berasal dari Indonesia, yang dikemas dengan cara yang sederhana namun memberikan kebahagiaan. Because happiness comes from the simplest. Slide berikutnya. Ya, latar belakang usaha pendirian Lastari. Ekonomi Indonesia yang melemah akibat pandemi. Kita tahu bersama bahwa coronavirus disease telah mengakibatkan berbagai negara menyatakan resesi. Indonesia memiliki pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini. Untuk itulah Lastari hadir untuk membangkitkan gairah wirausaha terutama dari sisi kuliner lokal. Kemudian yang kedua ialah kebutuhan gaya hidup sehat. Juga kita tahu bahwa masyarakat menginginkan gaya hidup sehat seperti cuci tangan, jaga jarak, dan juga mengkonsumsi makanan sehat. Namun kita melihat bahwa kuliner tradisional, terutama penganan atau jajanan ringan dari sisi lokal, belum ada yang menonjol. Oleh karena itu Lastari hadir untuk menjadi identitas baru di sisi kuliner tradisional. Yang ketiga, keinginan membantu pengrajin jajanan tradisional beradaptasi. Di era digital seperti saat ini, seringkali kita lupa bahwa ada pengrajin jajanan tradisional yang nampaknya ketinggalan karena belum ada yang membantu mereka membentuk pasar mereka. Oleh karena itu Lastari hadir untuk membantu mereka membentuk pasar yang baru, sehingga kita bisa menikmati kemenangan yang sama sebagai wirausaha, yakni mempopulerkan jajanan tradisional dengan menikmati profit. Yang keempat ialah kurangnya lapangan pekerjaan. Dampak dari poin pertama ialah ekonomi Indonesia yang melemah, akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar, baik UMKM maupun perusahaan besar. Oleh sebab itu Lastari hadir untuk membuka lapangan pekerjaan, terutama menyerap tenaga kerja terampil yang begitu melimpah di era pandemi. Slide berikutnya. Apa tujuan usaha Lastari? Tujuan usaha Lastari disingkat melalui S3M atau STREAM. Yang pertama ialah sarana pemasaran jajanan tradisional, sarana adaptasi pemasaran jajanan tradisional. Mungkin kita seringkali bertanya-tanya, apakah kekuatan jajanan tradisional belum ada pemainnya? Oleh karena itu Lastari hadir untuk menghadirkan cara-cara baru memasarkan jajanan tradisional dan meningkatkan jajanan tradisional ke level yang berikutnya. Yang kedua, membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja terampil. Yang tadi sudah saya sebutkan, tenaga kerja terampil yang melimpah namun terpaksa di PHK akibat perusahaan tidak mampu menanggung beban. Oleh karena itu Lastari hadir untuk menyerap tenaga kerja yang melimpah.
Yang ketiga, meningkatkan citra kuliner tradisional sebagai makanan bergizi dan aman dikonsumsi. Bila Anda mencoba saat ini, cobalah cari googling jajanan tradisional. Seringkali yang keluar adalah dampak-dampak buruk, jajanan tradisional yang jorok. Citra ini begitu tidak adil, mengingat makanan dari negeri kita sendiri. Kita seringkali lupa menaikkan citranya. Oleh sebab itu Lastari hadir untuk memperbaiki citra ini. Yang keempat ialah menghasilkan profit. Segala tujuan yang baik yang kami tuangkan dalam ide usaha harus menghasilkan profit demi tetap berjalannya usaha ini, supaya bisnisnya tetap sustain dan tetap bisa melanjutkan tujuan-tujuannya hingga tercapai. Selanjutnya, apa manfaat usaha kami? Manfaat usaha kami terbagi menjadi dua. Manfaat dari sisi produk dan manfaat dari sisi manusia. Manfaat dari sisi produk ialah memperkenalkan dan mempopulerkan jajanan tradisional. Telah kita tahu juga bahwa jajanan modern yang menguasai pasar tadi yang sudah saya sebutkan seringkali membuat kita lupa bahwa ada kekuatan lokal yang menjadi warisan kuliner bertahun-tahun, namun kita kurang pemain dalam tanda kutip atau kurang yang berani menjalankan usahanya, dan juga belum ada yang menaikkan levelnya. Oleh sebab itu kami berusaha menghadirkan Lastari untuk menjawab tantangan tersebut. Dan yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Kembali lagi saya tegaskan bahwa sisi kemanusiaan kita tersentuh ketika kita melihat ada sekitar belasan juta orang yang pengangguran saat ini di Indonesia. Oleh sebab itu kami akan pertama merekrut mereka, dan yang kedua mengajak mereka dan berafiliasi dengan mereka apabila mendapatkan pemesanan yang begitu banyak. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Teresia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik apa yang membedakan perusahaan kami dengan perusahaan jajanan lainnya. Yang pertama adalah kami mengedepankan warisan budaya lokal. Jadi seperti yang kita semua ketahui bahwa yang namanya budaya sehat telah menjamur di masyarakat. Dan juga orang seringkali mengartikan bahwa namanya sehat itu harus mahal dan juga rata-rata bahannya adalah dari luar negeri. Maka dari itu kami ingin mempopulerkan jajanan dengan unsur warisan budaya lokal kepada masyarakat luas supaya masyarakat bisa tahu bahwa namanya sehat itu tidak harus mahal, tapi juga bisa menggunakan masakan lokal. Yang kedua adalah produk kami mengandung nilai gizi yang baik dan memiliki tampilan yang menarik. Jadi untuk mencapai tujuan kami yaitu jajanan pasar yang sehat, maka kami mempertimbangkan nilai gizi yang ada dengan baik dan juga tentunya menampilkannya secantik mungkin supaya menarik untuk para pelanggannya. Yang ketiga adalah sistem bundle atau paket. Jadi untuk perusahaan kami ini menggunakan sistem bundle atau paket. Alasannya adalah karena sistem bundle atau paket ini tujuannya adalah untuk men-share pengetahuan tentang kesehatan lebih kepada masyarakat lewat healthy guide yang nanti akan kami selipkan di setiap bundle-nya. Untuk bundle ini kami memiliki dua bundle, yang pertama adalah Basic 1 dan yang kedua adalah Basic 2. Lalu untuk selain Basic, kami juga ada a la carte atau custom sendiri yang nanti sistemnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya. Nah, kira-kira apa saja yang kami jual? Jadi sebelum kita masuk ke apa yang dijual, saya ingin memberikan fakta tentang penelitian bahwa ternyata orang Indonesia ini sangat sulit dilepaskan dari namanya budaya nyemil, dan rata-rata yang dicemil itu adalah makanan tinggi lemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi untuk membuat cemilan yang tentunya sehat, bergizi, dan juga rendah kalori supaya pada saat nyemil, orang tidak perlu khawatir akan timbangan. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk produknya kami memiliki dua kategori. Yang pertama adalah kue basah, yang kedua adalah frozenable food atau makanan yang disajikan dalam dua bentuk. Untuk kue basah kami ada yang pertama putu ayu. Untuk putu ayu kami hanya mengandung 86 kalori per piece-nya, sedangkan untuk putu ayu biasa bisa mencapai 260 kalori per piece-nya. Lalu yang kedua adalah kue cubit. Untuk kue cubit ini, kue cubit kami hanya mengandung 45-50 kalori per piece-nya. Sedangkan pada biasanya, kue cubit bisa mencapai 60 kalori. Nah, untuk yang ketiga adalah Bika Ambon. Untuk Bika Ambon ini, Bika Ambon kami hanya mencapai 90 kalori per piece, sedangkan pada umumnya Bika Ambon bisa mencapai 264 kalori. Next slide. Nah, untuk produk yang frozenable, kami ada yang pertama adalah pastel. Untuk pastel ini biasanya bisa mencapai 195 kalori, sedangkan untuk pastel kita hanya 106 kalori per piece-nya. Dan untuk yang terakhir adalah risol. Untuk risol ini biasanya bisa mencapai 192 kalori, sedangkan risol kami hanya 140 kalori. Nah, untuk info selanjutnya mengenai produk, bundle, dan informasi terkait apa yang kita jual bisa dicek di bit.ly/katalogsari.
Next slide. Nah, kira-kira apa yang menjadi keunggulan produk kami? Seperti yang kita semua ketahui bahwa penentu utama dari kualitas sebuah makanan adalah bahan yang dipakai untuk membuat makanan tersebut. Oleh karena itu, kami menggunakan bahan pengganti dalam mengolah produk kami yang tentunya lebih sehat dan bergizi supaya tentunya lebih sehat. Nah, yang pertama itu adalah palm sugar. Untuk palm sugar ini kami menggunakan sebagai pengganti gula pasir. Alasannya adalah karena palm sugar ini lebih rendah kalori, lebih ringan rasa manisnya, dan tentunya menjaga kadar gula darah sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang kedua adalah mocha flour atau tepung mokaf. Tepung mokaf ini diambil sendiri dari kata modern cassava atau ubi kayu yang dimodifikasi. Nah, untuk mokaf ini, tujuan kami mengambil contoh tepung mokaf ini sebagai bahan kami adalah karena yang pertama, tepung mokaf ini memiliki tekstur yang lebih putih dan lebih halus dibanding tepung terigu pada umumnya. Yang kedua adalah tepung mokaf tidak mengandung gluten sehingga aman dikonsumsi penderita diabetes dan autisme. Dan yang terakhir adalah mocha flour ini lebih kecil kalorinya daripada tepung terigu pada umumnya. Next slide. Yang ketiga adalah low fat milk atau susu rendah lemak. Kami menggunakan susu ini sebagai pengganti susu cair biasanya karena susu ini satu sesuai namanya yaitu rendah lemak, yang kedua adalah tentunya rendah kalori. Yang keempat adalah fiber cream. Nah, fiber cream ini kita gunakan sebagai pengganti santan karena pada umumnya santan itu tinggi lemak sehingga kami menggunakan fiber cream yang lebih rendah lemak dan tentunya mengandung serat pangan yang bisa memperlancar pencernaan kita. Oke, untuk produk yang terakhir adalah vegan butter atau mentega vegan. Kami menggunakan mentega vegan sebagai pengganti mentega pada umumnya karena mentega vegan mengandung lemak jenuh yang lebih rendah dibanding mentega biasa. Next slide. Nah, kira-kira gimana sih proses pembuatan produk kita? Jadi secara umum pembuatan produk kita itu sama satu produk dengan yang lainnya, tapi yang membedakan adalah spesifikasi dari masing-masing produknya. Nah, kira-kira gimana prosesnya? Yang pertama adalah pembersihan bahan baku. Tujuannya adalah supaya bahan baku lebih higienis. Yang kedua adalah pemberian bumbu dan penggabungan bahan. Setelah digabung, akan dijadikan adonan. Yang terakhir akan dicetak dan dibagi dua menjadi yang satu untuk di frozen beberapa, yang beberapa lagi akan dijadikan makanan matang. Next slide. Nah, untuk step yang kelima adalah memasak adonan yang sudah dicetak. Jadi untuk proses memasak ini, kami akan membedakan tiap-tiap produknya, seperti contohnya pastel. Untuk pastel ini kami menggunakan metode panggang karena metode masak sangat mempengaruhi kualitas makanan. Lalu setelah dengan metode masak, kami akan melakukan finishing seperti penambahan topping pada makanan kami. Dan yang terakhir di packing dalam besek bambu dan siap diantarkan kepada pelanggan. Next slide. Nah, untuk kemasannya sendiri, kami menggunakan besek bambu. Nah, kenapa sih kita pakai besek bambu? Alasannya adalah karena besek bambu adalah salah satu kemasan yang memenuhi kriteria estetika dan ramah lingkungan. Dan besek bambu ini bisa terurai 2-5 bulan ke dalam tanah. Selain itu, besek bambu juga dibuat oleh pengrajin Indonesia, sehingga selain kita ramah lingkungan, kita juga cinta produk Indonesia. Next slide. Nah, selain makanan dan besek, kalian nanti pada saat konsumen membeli makanan kami akan dapat healthy guide yang berisi tentang thank you card atau rasa terima kasih kami kepada pelanggan, how to consume guide atau gimana caranya pelanggan mengonsumsinya dengan baik. Di situ juga disertakan kalori list-nya sehingga pelanggan juga bisa tahu daftar kalori makanan-makanan kami. Dan yang terakhir adalah fun fact card. Nah, untuk fun fact card ini tujuan kami membuat ini karena ini berisi tentang informasi singkat mengenai bahan-bahan yang sehat dan juga tentang kesehatan, sehingga ini mendorong masyarakat untuk lebih tahu lagi tentang pola hidup sehat dan tentunya lebih semangat lagi untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Next slide. Nah, kira-kira berapa sih produksi per tahunnya? Untuk produksinya, kami per hari 520 piece, sedangkan untuk per bulan 15.600 piece, sehingga ditotalkan per tahunnya kami memproduksi 468.000 piece per tahunnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Angie. Next slide. Selanjutnya. Selanjutnya bagaimana analisis pasar kami? Indonesia adalah negara yang termasuk tinggi keberagaman masyarakatnya. Hal ini semakin menarik ketika menyadari keragaman suku dan budaya di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, sudah bercampur.
Dengan adanya hal tersebut, maka terbentuklah peluang untuk mengembangkan industri kuliner. Maka kami percaya bahwa produk Lastari bisa memikat masyarakat karena jajanan pasar bukanlah suatu hal yang baru, sehingga akan lebih mudah bagi kami untuk memperkenalkan produk kuliner kami, Lastari. Slide selanjutnya. 4P. Yang pertama adalah produk. Kami menawarkan perpaduan antara jajanan tradisional Indonesia dengan nutrisi yang telah dihitung dan dipertimbangkan secara baik. Hal ini sesuai dengan kampanye yang sering digaungkan, berpikir global, bertindak lokal. Usaha untuk menciptakan lingkungan dengan masyarakat yang sehat secara global, namun dilakukan dengan cara-cara adaptasi dan inovasi produk warisan leluhur, yakni jajanan tradisional. Yang kedua adalah price. Harga yang kami tawarkan sangat kompetitif. Dapat dilihat dari paket Besek 1 seharga Rp18.500, Besek 2 seharga Rp19.000, dan beberapa menu ala carte dengan harga rata-rata Rp6-7.000 per pieces. Untuk minimal pembeliannya, kami membuat minimal sekali order yaitu 8 pieces dengan kelipatan 2, karena kami memberi Besek secara gratis dan healthy guide. Jadi, jika konsumen membeli ala carte tentunya kurang masuk di pasarnya. Selain itu, produk kami seperti yang frozenable itu harus dikirim di hari yang sama, sehingga tentu saja ongkir menjadi lebih mahal dari biasanya. Jadi, rugi jika hanya 1-2 pieces saja. Yang ketiga adalah place atau tempat. Lokasi yang menjadi target awal usaha Lastari ialah daerah Jabodetabek. Hal ini mendapat mungkin terjadi dengan adanya layanan kiriman instan atau kilat yang akan menjadi mitra kami dalam pengiriman. Yang terakhir adalah promosi atau promotion. Promosi utama Lastari akan dilaksanakan ialah promosi berbasis media sosial. Media sosial kami dapat dilihat di akun Instagram @lastari_Indonesia. Selain itu, Lastari akan melakukan penawaran langsung kepada pihak-pihak yang tengah melaksanakan acara atau pertemuan luring offline, seperti perkantoran pemerintahan, acara kampanye terbatas, dan pernikahan terbatas. Slide selanjutnya. Berikut ada analisis STP. Yang pertama adalah segmenting. Segmentasi pasar kami adalah penduduk wilayah Jabodetabek yang berusia 23 tahun hingga 45 tahun melalui media sosial Instagram. Sedangkan target usia dari 45 tahun menggunakan media WhatsApp. Untuk calon konsumen besar atau borongan, kami menargetkan partai politik dan calon daerah yang berkampanye, penyelenggara acara atau event organizer, serta perkantoran. Kedua ada target pemasaran atau targeting. Fokus target pemasaran ialah pekerja kantoran yang membutuhkan makanan ringan di sela istirahat, ibu rumah tangga yang ingin menyediakan cemilan sehat bagi keluarganya, serta orang usia lanjut yang ingin tetap merasakan jajanan pasar, tetapi khawatir akan risiko konsumsi gula berlebih. Yang terakhir ada posisi usaha atau position. Lastari yang lahir di kala pandemi diharapkan mampu menghidupkan gairah baru dalam mengkonsumsi jajanan tradisional. Usaha ini diharapkan dapat menambahkan citra positif bagi warisan kuliner Indonesia yang begitu melimpah. Kami percaya bahwa Lastari akan membuat suatu kebiasaan baru dalam memakan cemilan, yakni memperhatikan nilai gizi. Slide selanjutnya. Ada analisis SWOT atau SWT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan produk kami ialah keontentingan rasa jajanan tradisional. Rasa yang dimiliki produk kami sulit ditemukan pada jajanan yang berasal dari negara lain dan pasaran yang terlalu mudah ditemukan saat ini. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan produk kami ialah citra jajanan tradisional yang cenderung jauh dari selera umum kalangan anak muda. Dengan citra ini, kami mungkin akan kesulitan memasuki pasar anak muda pada awalnya. Namun, kami percaya dengan strategi pemasaran yang baik serta ikatan emosional dengan pelanggan kami akan berhasil memasuki kalangan muda. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Pada masa pandemi, orang-orang akan cenderung meningkatkan kebiasaan hidup sehat. Jajanan sehat yang kami pasarnya juga akan didukung oleh cerita-cerita mengenai proses pembuatan di balik layar yang memberikan ikatan emosional antara kami dan para konsumen. Kesempatan yang kami juga lihat ialah adanya masa pilkada di tengah pandemi. Masa pilkada saat pandemi tidak memperbolehkan adanya sesi makan-makan. Hal ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memasuki konsumen yang memesan dalam jumlah besar untuk acara mengingat kebiasaan saat habis pertemuan ialah memberi buah tangan. Selain itu kami juga menyadari bahwa pada masa pandemi, orang-orang akan meningkatkan empati. Melalui Lastari, kami ingin membawa cerita mengenai para pembuat besek dan perajin kue-kue tradisional yang berafiliasi dengan kami. Yang terakhir adalah threats atau tantangan. Tantangan kami dalam menjalankan usaha Lastari ialah menghadapi stereotip jajanan tradisional yang sering dianggap jorok atau tidak higienis. Tantangan lain yang akan kami hadapi jalannya kurang kesadaran masyarakat akan kesehatan dari makanan yang mereka konsumi.
Kami hadir untuk setidaknya mempengaruhi sedikit demi sedikit pandangan masyarakat Indonesia mengenai kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu, yang akan kami hadapi ialah menjamurnya makanan-makanan yang berasal dari luar negeri. Makanan-makanan tersebut sudah lama diadaptasi dan dikembangkan dan dengan baik. Tetapi, akan terus menggunakan cara-cara inovatif dan adaptif untuk memperkenalkan jajanan tradisional ke khalayak luas dan menjadikan mereka sebagai salah satu kebanggaan masyarakat. Slide selanjutnya. Strategi pemasaran yang akan kami utamakan adalah media sosial. Contohnya adalah Instagram. Di sana, kami akan memposting macam-macam konten seperti menu baru, fakta gizi dan kesehatan, proses pembuatan produk kami, endorsement, dan iklan. Untuk gambaran lebih lanjut, silakan dicari di halaman Instagram kami, @lastari_Indonesia. Dari slide selanjutnya. Berikut adalah analisis sumber daya manusia. Dari yang dapat kita lihat di layar, usaha Lastari memiliki beberapa bagian direksi, yakni yang pertama, General Manager, yang berfungsi sebagai kepala perusahaan yang mengatur dan mengkoordinasikan setiap divisi. Yang kedua ada Head of Finance, yaitu manajer keuangan, yang berfungsi sebagai pengatur keuangan perusahaan. Tugasnya ialah memastikan kas perusahaan tetap sehat dan usaha tetap layak dijalankan. Yang ketiga ada Head of Marketing, manajer pemasaran, berfungsi sebagai divisi yang memasarkan produk secara online maupun offline. Tugasnya ialah memastikan Lastari dikenal secara luas di masyarakat, serta memiliki ikatan emosional dengan publik. Selanjutnya ada Head of Production, yaitu manajer produk, berfungsi sebagai kepala produksi yang mengawasi jumlah barang masuk dan keluar, stok bahan-bahan, serta kualitas produk, kesesuaian jumlah pesanan. Dan yang terakhir adalah Professional Employee atau karyawan terampil. Pada tahap awal produksi dibutuhkan 2 orang tenaga terampil untuk membantu kepala dapur dalam menyiapkan pesanan. Selanjutnya saya undang kembali teman saya, Brian. Ya, ganti slide. Hadirin sekalian, usaha yang baik adalah usaha yang berkembang. Oleh karena itu, ini adalah our development roadmap. Setiap 3 bulan adanya peningkatan kapasitas produksi, setiap 4 bulan adanya inovasi rasa dan estetika. Lanjut, slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu telah dilampirkan perhitungan rinci di proposal, namun kami hanya akan menampilkan totalnya, sehingga total pendapatan ialah Rp94.800.000 dan total keuntungan ialah Rp61.015.810. Break even point adalah 2.427 unit dan Rp13.139.246. Selanjutnya, Lastari dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hati dan visi yang sama untuk meningkatkan level jajanan tradisional. Oleh karena itu, direksi yang sekaligus juga merupakan penanam modal memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan tetap untung. Oleh sebab itu, maka keuntungan per bulan dikurang 15% sebagai dana pengembangan usaha ialah dana yang tersedia untuk memberikan pembagian hasil kepada direksi sesuai dengan besaran saham yang pada awalnya ditanamkan. Berikutnya, slide berikutnya. Mari bersama Lastari membangun kebahagiaan dari kesederhanaan. Kita angkat sama-sama jajanan tradisional ke level berikutnya. Cita rasa tradisional bernutrisi ideal. Lastari 2020. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kelebihan waktu. Terima kasih. Oke, thank you banget. Bingung mau kasih remarks yang mana. Buat Lastarinya atau yang ngomong ya. Oke, jadi ini aku langsung stop share aja. Dan untuk para Dewan Juri boleh untuk memberikan pertanyaan dan juga komentar. Oke, mungkin saya kali duluan ya. Oke, Lastari, menarik ide bisnisnya, cuman ada beberapa hal yang saya penasaran gitu ya. Kenapa Lastari memilihnya putu dan kue cubit serta risol gitu? Karena kita tahu di Indonesia banyak sekali makanan tradisional. Ada kue lupis, onde-onde, odading, dan lain sebagainya. Ada lapis legit dan lain sebagainya. Kenapa pilihannya putu dan kue cubit? Oke. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Hal ini sudah kami jelaskan di proposal, namun karena keterbatasan waktu kami belum sempat menjelaskan di sini. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia tuh transmigrasi itu kan begitu cepat ya. Jadi percampuran, misalkan kawin campur dan segala macamnya itu kan juga berpengaruh terhadap selera rasa. Nah, kami mencari bagaimana menu-menu kue yang dapat dibikin secara sehat namun tetap nyambung
ke berbagai lidah dari berbagai suku gitu. Jadi misalkan orang apapun, suku apapun yang ada di wilayah Jabodetabek suka nih terhadap kue kami. Nah, kami riset dan berdasarkan hasil riset kami, berdasarkan penggantian bahan-bahan tadi, terus juga tekstur yang dihasilkan, terus masyarakat suka atau tidak, terus harganya kemahalan atau tidak. Nah, itulah kami memutuskan memilih menu-menu tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya mau menambahkan, jadi alasan kami juga memilih menu itu karena saya sudah melakukan survei dan rata-rata orang suka dengan yang namanya risol dan pastel. Kayak itu yang paling pasaran. Terus untuk putu ayu sendiri itu karena mudah dibuat dan juga tentunya masih pasaran. Lalu untuk Bika Ambon itu juga termasuk pasaran untuk kue ini. Dan yang terakhir untuk kue cubit. Nah, kue cubit ini kenapa kami pilih? Karena pada saat ini salah satu jajanan pasar yang hits, yang sering sekali saya temui, menarik di mata anak muda itu adalah kue cubit. Jadi itulah penambahan alasan mengapa kami memilih produk-produk tersebut. Terima kasih. Selain itu juga di development roadmap-nya ada inovasi rasa dan estetika di setiap catur bulan, setiap 4 bulan. Jadi kami akan mengembangkan menu-menu yang baru sehingga bisa masuk ke segala lapisan masyarakat. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saran saya dari kelompok ini secara ide ya bukan ide yang sangat bagus karena memang sudah banyak juga gitu loh yang ngangkat makanan tradisional naik kelas gitu ya. Bahkan sekarang kita di mall-mall ada merek-merek toko kue yang khusus untuk makanan tradisional gitu. Berarti bukan yang baru. Nah, yang menjadi concern saya adalah ketidakkonsistenan. Kalau memang mau bicara makanan tradisional, it's traditional food. Beda dengan makanan jajanan pasar gitu. Jadi kamu mau ngangkat yang mana? Karena kalau jajanan pasar, yes, kue cubit jajanan pasar. Tapi apakah kue cubit jajanan tradisional? No, gitu. Kenapa? Karena kue cubit ini kan ada pengembangan, makanan pengembangan yang tersedia di pasar. Jadi kalau yang jajanan tradisional tuh kita bicara kue putu, onde-onde, itu jajanan tradisional tuh. Atau kita bicara banyak lagi makanan tradisional. Jadi please menurut saya identify dengan clear kamu tuh mau main di mana gitu. Sehingga nanti ketika launching ke publik tahu, oh ini adalah makanan tradisional yang dibawa ke dalam kelas yang lebih tinggi, dijadikan makanan yang lebih tinggi positioningnya gitu. Atau ini makanan tradisional. Atau dua-duanya. Kalau mau dua-duanya sebenarnya boleh aja. Cuman tadi konsistensi dari segi branding, konsistensi dari segi penyampaian itu belum terlihat gitu. Ya, silakan tanggapi. Yes. Iya, mungkin itu kesalahan kami di terminologinya ya. Karena kalau di proposal kami kebetulan tulisnya penganan atau jajanan tradisional. Kalau menurut KBBI yang saya baca kemarin, penganan itu kan makanan-makanan ringan yang berasal dari tradisional, dan kami juga sempat menuliskan jajanan pasar. Jadi kami berusaha masuk ke berbagai lapisan, ada yang jajanan tradisional, ada yang jajanan pasar, supaya tetap bisa dapat profitnya juga, Pak. Bukan main di dua kaki kami ya. Terima kasih, Pak. Oke, yes. Komentar saya terakhir, kalau memang mau dua kaki boleh-boleh aja, tapi strateginya di arah ke sana gitu. Karena kalau yang mau makan tradisional itu adalah orang-orang yang generasi X, generasi Y, dia sudah kenal dengan jajanan tradisional. Tapi kalau makan jajanan pasar itu mungkin generasi Y dan generasi Z, generasi X nggak kenal gitu. Jadi ini beda marketnya. Jadi kalau mau nyasar dua-duanya market, maka strateginya pemasarannya juga harus menyasar dua-dua market itu. Itu masukan aja buat kelompok ketika nanti buat kembangkan bisnis selanjutnya. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, ya saya mungkin pertanyaannya simpel ya. Tadi ketika presentasi saya mendengar kelompok akan membantu mengurangi pengangguran dengan merekrut jutaan, mungkin ya saya ikutin ya, jutaan mungkin belasan juta pengangguran begitu. Gimana nih caranya bisa merekrut open? Menurut saya perusahaan paling besar di Indonesia aja perusahaan rokok itu nggak sampai 100.000 begitu. Ini mau merekrut belasan juta tenaga kerja. Gimana caranya nih? Saya mau belajar juga nih. Ya, mohon maaf Pak. Tadi yang saya sampaikan adalah menyadari fakta bahwa ada belasan juta pengangguran di Indonesia. Kami akan menjadi salah satu solusi dengan membuka lapangan pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 16 juta. Mungkin ada kesalahan persepsi mungkin ya. Ya, makasih Pak. Oke, ya berarti harus hati-hati ya.
informasinya begitu. Karena Iya. pertanyaan berikutnya adalah, apakah mereka akan bekerja di perusahaannya teman-teman atau mereka menjadi mitra? Ini gimana rencana Iya. pengembangan? Tadi kan pengen besar nih. Apakah nanti perusahaan teman-teman ini akan buka cabang, bermitra, franchise, atau MLM, atau apa? Silakan. Oke, jadi berdasarkan proposal yang kami susun, development roadmap-nya itu seperti ini. Kapasitas produksi kan kita untuk bisnis kuliner kan seringkali juga melonjak, apalagi saat pilkada ini, apalagi nggak boleh ada konser, jadi cuma boleh ada pertemuan. Nah, fokus kami itu sehabis pertemuan banyak makanan. Nah, kadang mungkin karyawan kami tidak cukup, sehingga kami juga akan merekrut mungkin harian atau berdasarkan kontrak nanti sejumlah perajin-perajin tradisional. Jadi juga kami istilahnya bagi-bagi proyek juga. Jadi kami menikmati hasilnya, mereka juga menikmati. Selain itu, kami juga berusaha membuka pasar dan memberikan contoh bagi daerah di Jabodetabek ini bisa loh. Jadi kami berusaha membuka pasar juga mungkin di Jawa bagian lain atau di Sumatera bagian lain, itu bisa jadi contohnya gitu, Pak. Tapi tadi di state ya, di sekitar Jawa aja ya berarti ya, masih? Jabodetabek. Kalau kami mainnya di Jabodetabek, ya. Oke, emang Jabodetabek mau ada pilkada? Ada di Kota Tangerang Selatan, ada 3 paslon. Iya. Cuman Tangerang Selatan emang akan sampai jutaan? Iya, kenapa? Akan sampai jutaan, satu kota Tangsel aja gitu. Bukan jutaan, kami nggak bahas untuk jutaan. Maksudnya kalau pemesanannya dalam jumlah banyak, kami akan membantu teman-teman dengan cara bagi-bagi proyeknya gitu. Dengan standarisasi yang tentunya kami akan lakukan. Oke, satu lagi. Tadi Iya, yang mau bikin perajin tradisional itu perajin apa ya? Oh, itu mungkin karena kurangnya waktu lagi, kami udah sempat jelasin di proposal juga bahwa cerita yang kami angkat itu perajin tradisional baik dari jajanannya maupun dari perajin beseknya. Jadi karena mengedepankan isu empati ini, jadi kami akan mengangkat cerita mengenai perjuangan mereka gitu. Jadi supaya ada brand kami punya cerita. Demikian. Oke, mungkin saya mau sedikit membantu koreksi aja ya. Kalau untuk besek mungkin boleh disebut perajin kali ya. Karena kan itu kria ya. Tapi kalau makanan dibikin perajin jadi unik gitu ya. Mungkin kalau makanan ya pengusaha atau apa. Jadi harus hati-hati memilih kata mungkin karena diatur ya. Takutnya kayak tadi belasan tenaga kerja, jutaan tenaga kerja. Oke, silakan Bu Dewi. Pertanyaan saya terkait dengan produk. Tadi kan resepnya kan menggunakan bahan yang tidak umum digunakan di jajanan pasar yang biasanya ya. Nah, ini resepnya ini hasil development-nya siapa? Hasil development-nya kelompok atau dari orang lain? Nah, kemudian nanti tadi kan disebutkan juga pada saat presentasi akan ada pengembangan produk lagi. Nah, nanti siapa nih yang akan melakukan pengembangan produknya? Apakah kelompok punya kompetensi untuk melakukan itu atau gimana caranya? Bu, saya mau jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi itu untuk resepnya. Saya sudah coba resepnya untuk yang kue putu dan kue cubitnya dan terbukti itu bisa jadi. Itu saya ambil resepnya dari beberapa website yang ada di Google. Jadi selain saya ambil, itu juga udah pernah dicoba sama orang, udah ada reviewnya, jadi udah terpercaya Bu. Terus kayak untuk bahan-bahannya, itu yang pengganti-pengganti itu juga sudah saya coba, jadinya udah ada buktinya. Tapi mohon maaf Bu, tadi saya tidak melampirkan testimoninya, jadi kurang ada bukti mungkin. Terus untuk yang selanjutnya pertanyaan untuk yang development, itu nanti yang pengembangannya itu kita kan ada tenaga profesional Bu yang ada di mana di proposal kami. Nah, jadi kami bisa berkolaborasi antara kami sendiri yang pendirinya dan juga yang belajar ilmu. Jadi kayak karena kami bikin usaha, jadi kami pasti mempelajari ilmu-ilmu untuk mengembangkan usaha dan juga oleh kerjasama dengan pengrajin itu, pegawai profesional itu, sehingga dengan adanya kerjasama kami dan juga pengetahuan yang kami ambil, yang kami belajari, maka akan adanya namanya development produk. Terima kasih Bu. Oke, jadi development produknya itu dari karyawan yang memang direkrut di dalam Lastari ya, bukan dari pengusaha-pengusaha atau pengrajin yang lainnya ya, harusnya ya? Iya, dari internal. Iya. Bisa juga Bu, dari kayak kita kan
tadi kan ada mitra dengan yang lain gitu kan, kayak pengusaha makanan yang lain, kayak untuk membuka pasar. Kamu juga bisa nanti berteman gitu, Bu. Jadi nanti kalau misalnya berteman, pasti kan kita tukar pikiran gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya dapat banyak ilmu, maksudnya dapat beberapa ilmu, bisa kita gunakan sebagai sumber dari development kami. Jadi selain internal, kami juga menyangkut sedikit eksternal, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Yeah. Oke deh, berarti Terima karena kasih. Oke. Jadi karena itu tadi itu udah kelompok terakhir, berarti di sini kita langsung aja boleh nutup Zoom meeting kita kali ini. Sebagai salah satu panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Universitas Prasetya Mulia dan juga para peserta karena sudah meluangkan waktunya selama 4 jam untuk duduk di depan Zoom meeting kayak gini, ngedengerin satu sama lain, dan juga menjawab pertanyaan dari para juri. Untuk hasilnya nanti akan diumumkan lewat Instagram Santur Online jam 8 malam, jadi jangan lupa stay tune di sana. Dan ya, kalau misalkan ada yang mau ikut talk show, sekarang lagi ada talk show yang udah tadi saya kirimkan di grup Line. Jadi kalau misalkan mau ikut, boleh langsung aja ikut. Oke deh, palingan itu aja. Kalau misalkan udah mau leave, boleh. Thank you banget atas partisipasinya. Tahun depan ditunggu lagi. Kalau misalkan yang kelas 10 sama kelas 12, boleh banget ikut Espresso tahun depan.